Halo, hari ini sebenarnya aku mau bahas soal haji, soal keterlambatan hajiku yang seharusnya 2035 mundur jadi 2040. Cuman aku tadi melihat di channelnya Pak Mahfud MD, Go to Kampus, apa yang aku upload kemarin, pemikirannya kok sama dengan yang di kampus itu tadi. Saya nggak berani ngomong, terus terang nggak berani ngomong karena channel saya kecil, udah nggak terkenal, kena masalah kan ya lucu. Makanya saya terlalu berani ngomong terlalu tajam. Cuman di pemikiran saya kok sama. Yang saya takutkan, yang sangat saya takutkan, ketika pemikiran saya ini dan di acara Pak Mahfud tadi di kampus tadi itu sama, yang saya takutkan kalau 50% orang Indonesia pemikirannya juga sama, dampaknya sangat amat wow, serem. Mungkin nggak seperti 98, cuman karena dari yang dibahas tadi, hampir semua narasumber di situ yang berbicara mempertanyakan soal kepemimpinan sekarang, negara sekarang ini. Kalau ya itu tadi, seperti itu tadi, kalau hampir 50% yang pemikirannya sama, pola pikirnya sama seperti itu, butuh pemantik satu aja dia sudah rame. Pasti rame, pasti besar. Yang ditakutkan lagi adalah ada tunggangan-tunggangan yang tidak murni untuk ide itu, tapi ada kepentingan lain. Itu yang sangat bahaya banget. Ini nggak seperti 98. Kalau 98 murni semua, gerak satu tujuan, satu misi. Kalau ini terjadi kayak chaosnya seperti 98, tapi kondisinya seperti sekarang, banyak penunggang kepentingan yang mau masuk ke situ. Itu yang sangat berbahaya. Bahaya banget tuh. Karena kita berpemikiran untuk bangsa, sedangkan mereka yang menunggangi adalah kepentingan golongan atau kepentingan politik. Itu gimana ngomongnya, mereka kayak ngikut, kayak mendukung, tapi ada kepentingan di balik itu. Sedangkan yang merasakan akibatnya adalah yang di jalan atau yang melakukan aksi itu. Wow, serem. Semoga aja tidak terjadi. Semoga Pak Prabowo mulai evaluasi, Pak. Bener, Pak. Mulai evaluasi kinerja di bawahnya, dievaluasi, bagi-bagi kuenya, udahlah, Pak. Udah, kita tahu, saya tahu Bapak ada namanya kontrak politik yang emang nggak bisa dihindari karena memang di Indonesia kayak gitu. Tapi ya udahlah, Pak, udah 2 tahun, Pak. Udah waktunya Bapak berfokus dengan misi-misi Bapak yang dulu waktu kampanye Bapak gaungkan, bahwanya akan mengutamakan rakyat. Dan kayaknya sih di sekitaran Bapak waktunya dirubah sih. Karena dari statement-statement yang Bapak keluarkan itu kayak bukan murni dari Bapak, tapi dari lingkungan sekitar, menurut saya, Pak. Tapi kalau kekeosan atau permasalahan secara ekonomi kayak 98 sih enggak, Pak. Masih bisa ditolerir selama Bapak bisa memberi kebijakan yang dalam arti mencegah sebelum terjadi kerusakan yang lebih besar. Karena beruntun ini, Pak. Tahun ini sangat beruntun. Semua pasti alasannya eksternal kayak ini, global, memang ekonomi global seperti ini. Tapi tidak, Pak.
kalau kita di dalam aja kayak gini, tanpa efek tanpa ada masalah di global, kita udah terimbas, Pak. Berarti kalau di prinsip saya akan merubah apa yang saya mampu saya rubah. Kalau kita ngubah politik global sulit, Pak. Kita itu dunia ketiga, didengar aja untung-untungan itu. Paling bapak statement, kunjungan sana mendukung ini ya udah, tapi nggak akan mereka bukan nggak dipeduliin, cuman ya nggak sebetulnya. Kalau Amerika yang bilang, Pak, beda. Inggris, Arab, itu mungkin mereka akan mendengar. Kalau kita agak sulit, Pak. Lebih baik kita berfokus ke internal kita dulu, kita perbaiki, baru kita berpikir untuk global. Setelah saya lihat konten itu, menakutkan, Pak. Kalau memang pergerakannya seperti ini, menakutkan. Bukan masalah itunya, Pak. Acaranya bukan, tapi pola pemikirannya. Yang saya kaget adalah kok sama dengan apa yang saya pikirkan. Kalau ada, ya itu tadi 50% itu mudah dipantik, Pak. Banyak yang saya omongkan sebenarnya di kepala ini, cuman saya channel kecil, saya nggak sebegitu berani untuk ngomong kayak mereka yang ada di narasumber Pak Mahfud tadi. Banyak banget, Pak. Banyak banget. Keanehan, kebijakan yang aneh-aneh itu, Pak. Sampai saya nggak tahu kok bisa. Di sekitaran Bapak apa nggak ada yang, Pak ini gini, atau semuanya sama. Karena yang saya dengar tadi, Pak, kritikan mereka pedas, Pak. Pedas banget. Dan menurut saya, Pak, itu ya memang benar sih, cuman sudah sangat speak up-nya tajam banget, Pak. Kalau itu di gelombang besar, wow. Ya itu tadi, Pak, yang seperti saya bilang. Berarti ya pemerintah harus mau berubah. Jalan keluarnya cuma itu, Pak. Sebelum semua ini terlambat atau menjadi lebih besar, ketika Bapak respon atau mau mendengarkan masyarakat, mulai evaluasi di dalam kepemimpinan Bapak, mungkin bisa meredam, agak meredam hingga masyarakat, pimpinan saya mendengarkan. Walaupun ada beberapa kasus atau masalah yang memang ketika Bapak turun itu selesai. Pak Tom Lembong contohnya. Tapi kan ini banyak banget, Pak. Nggak mungkin Bapak bisa menangani satu-satu, harus punya kabinet yang benar-benar satu misi dengan Bapak. Satu misi sama satu visi dengan Bapak. Kalau di lingkungan Bapak oke bos semua, asal Bapak senang, susah, Pak. Mereka akan memberikan data yang penting Pak Prabowo senang. Aduh, susah, Pak. Hingga program-program Bapak itu dinilai masyarakat itu kok aneh. Padahal mungkin menurut Bapak itu bagus. Tapi di masyarakat jadinya aneh. MPG, Kopdes itu ya kalau diurgenkan itu nggak urgen banget gitu, Pak. Masih banyak permasalahan di negara kita, contoh guru, pendidikan itu utama, karena negara-negara maju kayak Jepang itu utamanya di SDM, Pak, sumber daya manusianya dulu ditingkatkan dengan apa? Guru-guru yang berkualitas. Tapi gimana mau berkualitas kalau mereka pulang aja masih memikirkan gimana caranya makan. Finlandia S2 minimal, Pak, guru. Hingga guru di sana itu menjadi prioritas utama. Mereka sekolah untuk lulus itu menjadi guru. Kalau di sini lulus kerja di perusahaan, buruh, udah. Itu tujuan mereka. Kenapa? Guru kurang menarik di sini, Pak. Padahal itu pondasi kuat awal untuk suatu negara, Pak. Dengan guru-guru berkualitas, maka kita akan melahirkan
murid-murid atau generasi bangsa yang berkualitas juga, Pak. Apakah MBG jelek? Enggak, Pak. Kalau menurut saya bagus, cuman caranya mungkin dirubah. Perlu dievaluasi efektif efisiennya kayak apa. Kalau saya melihat MBG diporsikan ke satu daerah ada berapa titik yang sangat jauh dengan sekolahan. Ya, kendala untuk itu kan makanan ada jarak antara sekolah dengan tempatnya MBG mungkin terlalu jauh. Kalau efektif sih lebih baik kantin kelas, Pak, kantin sekolah, Pak. Kantin sekolah, di situ disiapkan tenaga ahli gizi atau ahli kontrol dari pemerintah untuk gizinya. Tempatnya di sekolah. Karena bisa ketakar jumlah siswanya berapa, kebutuhan apa, dan mereka bisa request kasarnya kalau guru-guru murid ke guru-gurunya kan, Bu, saya nggak suka ini, bisa nggak dirubah ini, Bu, kalau ini, Bu, kalau ini, Bu, ini, Pak, bisa nggak makanannya gini, Pak, enak gini, Pak, gini. Akhirnya murid bisa request. Kalau saya melihat sekarang MBG kayak proyek, Pak. Sampai ada yang mengeluarkan sepeda motor listrik untuk BGN kan, aduh. Uang rakyat ya, Pak, itu dana dari APBN kita, dari uang rakyat, dan negara ini kan 80% dari pajak, Pak. Dan sampai sekarang saya masih tetap pajak loh, Pak. Mobil jarang saya pakai aja tetap pajak loh, Pak. Mahal nih, Pak. Saya ngeluarkan segitu ternyata pengelolaannya ya aneh-aneh kayak gitu kan, ya agak kecewa, Pak. Nah, uang pajak buat saya kalau telat ya kena denda. Ternyata penggunaannya seperti ini ya, kan ya agak aneh. Andai itu difokuskan ke pendidikan, Pak, itu lebih bagus. Contoh, dirubah ke pendidikan kuliah gratis. Berarti sampai SD sampai kuliah rakyat Indonesia gratis. Kalau bisa sampai S2. Kalau umpama ada yang berprestasi dan bagus, bisa dikirim ke luar negeri untuk melatih pendidikan di sana. Walaupun sudah bergerak, tapi kan kemarin juga ada yang wadidaw ya gitulah. Cuman minimal di Indonesia sendiri gratis lah, Pak. Sekolah, universitas gratis. Semuanya tanggung negara dan itu biayanya mungkin nggak sebesar dengan MBG, Pak. Terus MBG masuk kampus, logikanya gini deh, Pak. Masuk kampus itu mahal. Dan itu privilege bagi orang yang mampu. Karena ya biaya sekolah untuk kuliah itu juga mahal. Kalau itu dikasih MBG, kan agak ini bahasa Jawa jomplang, Pak. Agak kurang seimbang. Karena dia masuk aja mampu, bayar dengan uang gedung, uang masuknya, uang SPP-nya. Itu kan mahal. Belum kalau luar kota, dia luar kota pasti kos. Paling tidak kemana saya hitung untuk anak saya saja kalau kuliah. Sebulan itu untuk bulanannya aja sekitar 3,5 juta, Pak. Termasuk kos, makannya dia, terus uang semester dia. Itu perkiraan 3 juta. Belum uang masuk. Uang masuknya ada yang mandiri, ada yang itu harga cukup mahal puluhan juta, Pak. Dari situ saya lihat bahwasanya yang masuk kuliah, walaupun ada jalur-jalur prestasi atau jalur-jalur bukan mandiri, jalur yang untuk orang yang kurang mampu ada, cuman sedikit kan, Pak. Perbandingannya hampir 80-90% itu orang mampu lah. Bukan orang kaya tuh, orang mampu untuk nyekolahkan, untuk muliakan anaknya. Kalau dikasih MBG kan jadinya gimana ya? Dia bayar untuk kuliah aja mampu. Ya bagus ini, Pak, yang ini. Cuman mungkin bisa dirubah ke kantin-kantin sekolah, Pak. Lebih efektif. Karena masaknya, mengelolanya kan di kantin sekolah. Dekat dengan murid-murid dan kantin sekolah kan nggak banyak yang dimasak, Pak. Kan jumlah hanya di sekolahan itu. Kalau MBG sekarang kan ada berapa titik sekolah.
bisa satu titik MBG bisa menyenangani berapa sekolahan, dan mungkin jaraknya yang itu berkecepatan dan pemasakannya pun jumlahnya besar, dan nggak mungkin dimasak di pagi hari, pasti malam karena kapasitasnya besar. Kalau pagi saya rasa nggak mencukupi waktunya untuk sampai siang untuk makan siang. Kalau di sekolahan mungkin pagi mereka masih bisa memasak atau menyiapkan untuk siang karena kapasitasnya nggak besar, hanya satu sekolahan itu aja. Ya cuman saran aja Pak. Kalau sekarang yang saya lihat, mobil MBG wush 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 sampai, wow keren. Ya nggak nyalain dia banter Pak, atau jalannya cepat, karena ya memang dia mengejar waktu. Makanya untuk efektif efisiennya apa nggak lebih baik di kantin sekolah aja. Satu sekolahan penangannya satu titik MBG menangani 3 sekolahan aja udah banyak, itu ribuan. Ya kalau ada kejadian kurang seger makanannya ya maklum, karena ya memang prosesnya nggak bisa cepet, jumlah kuantumnya terlalu besar untuk satu titik, pemasakannya pun butuh besar dan waktu lama. Evaluasi Pak, evaluasi, yakin saya butuhnya cuma evaluasi, bukan dikasih setuju. Dan saya minta sih kalau bisa sih kuliah gratis Pak, sebab 3 tahun lagi anak saya kuliah. Kalau gratis kan lumayan membantu Pak. Dan bukan lagi privilege untuk kuliah, karena semua orang punya kesempatan dan punya hak untuk sekolah tinggi. Berarti nggak ada lagi nggak punya uang untuk kuliahkan anak, atau nggak mampu kuliahkan anak, karena negara udah ada dan menyediakan. Memfasilitas masih masyarakat, kan tugasnya memang gitu Pak. Nanti kita memilih pembinaan untuk mengakomodir kebutuhan rakyat ini Pak, bukan kebutuhan golongan atau perorangan Pak. Kan uangnya dari rakyat Pak. Ekspor kan masih belum tinggi. Kalau negara lain kan ekspor bahan jadinya banyak, kayak Cina, industrinya jalan, semuanya jalan. Kalau kita kan enggak, selalu barang mentah, nikel, bahan tambang, CPO, hingga harga kan enggak sebegitu tinggi. Kalau kita mau merubah dari pendidikan dulu hingga kualitas SDM-nya naik, kita bisa mengelola barang mentah itu menjadi barang jadi untuk dikirim ke luar negeri untuk ekspor, dan harganya lebih mahal tuh Pak. Dan nggak ada kata-kata yang kemarin Pak, petani gembira karena dolar naik, karena harga jualnya akan tinggi dengan kenaikan dolar ini, karena ekspor. Kocak Pak, kita bertahun-tahun impor terus, pada waktunya panen malah impor beras, itu kan ya wow. Terus bahannya tiba-tiba diekspor. Dan di pertanian Pak, petani nggak pernah jual itu langsung ke masyarakat atau langsung user, kebanyakan ke agen-agen, setelah itu baru dijual sama agennya. Kan nggak mungkin Pak, satu bidang tanah hasilnya cuma berapa kita langsung jual user, itu nggak ada Pak. Jarang. Dulu pernah ada yang nyoba dari daerah dijual ke kota juga sulit, karena biaya transportasinya mahal. Cuma satu karung, kirim satu karung hanya mahal Pak. Kalau sini Kediri ke Surabaya itu juga uangnya juga mahal transportnya, makanya kita menggunakan agen tengkulak lah Pak bahasanya, yang ada orang nebas sawah atau nebas hasil panen. Jadi kalau petani senang harganya naik, ya turun ke lapangan deh Pak, turun dulu dilihat apa benar sih, apa benar petani langsung ekspor, kan nggak mungkin. Beda lagi kalau pemerintah menyediakan lahannya, petani diberi tempat, petani bisa ekspor langsung lewat ini, harganya segini, ketika naik juga gini, itu baru bisa Pak. Tapi kan di lapangan nggak gitu Pak.
sepengetahuan saya tidak seperti itu. Petani selalu jual ke agen-agen, agen-agennya mengumpulkan dari petani baru dijual lagi ke pasar. Dia udah ada penadanya, sistem ekonominya kan gitu Pak. Kalau petani senang harga ekspor naik, ya yang senang ya agennya Pak, bukan petaninya. Petaninya ya harga pasaran, yang bisa untung besar ya agennya, eksportir juga. Jadi ya kalau statement ya tolonglah dikaji dulu, dilihat dulu di lapangan. Beberapa satu contoh itu aja lo ketahuan Pak, di lingkungan Bapak seperti apa. Saya sampai heran, kok bisa ngomong gitu. Kalau mungkin bagi warga perkotaan, oh masuk akal itu ya, memang bisa petaninya dapat ekspor. Kalau kita yang pernah atau tahu kondisi petani, nggak mungkin Pak, pasti bilangnya, kaget, kok bisa petani ekspor, jalurnya dari mana? Emang petani bisa ngurusi perkapalan, ekspor impor? Nggak mungkin Pak, nggak tahu mereka itu cuman nandur, manen, dah. Dan kalau hanya punya satu bagian, biasanya untuk hidup aja, wes disimpan, nanti butuh di seleb, baru habis itu dimasak, dimakan sendiri. Berarti kalau ekspor impor itu terlalu wadidaw Pak, terlalu jauh. Mungkin bapak yang ngomong gitu taunya dari agen-agen itu, ya masuk akal. Tapi kalau dari petaninya sih dikit Pak. Mungkin Bapak mulai harusnya berlihat-lihat mana sih orang-orang yang kompeten. Kalau bisa sih ya di jalur politik ada orang yang bagus, cuman kan di partai kan ada, gimana ya ngomongnya, ada prioritas. Prioritas partai kan punya sendiri. Mungkin prioritas Bapak pengen orang pinter, tapi prioritas partai kan beda. Tidak ada yang instan Pak, cuman kita masyarakat cuma lihat progresnya. Kalau progresnya kayak gini ya responnya kayak gini ya nggak salah Pak. Apakah ide Bapak jelek? Enggak, bagus Pak, cuman pelaksanaannya yang wadidaw, bocoran di mana-mana Pak. Merespon keluhan-keluhan masyarakat itu enggak, masyarakat bisa redam. Ternyata pemerintah udah melakukan perubahan besar, mau mendengarkan rakyat, udah selesai ya. Segitu aja. See next video. Mungkin saya mau curhat soal haji yang 2035 jadi 2040, yang seharusnya saya 9 tahun lagi nunggunya, sekarang jadi 14 tahun. Ya Allah, panjang banget Pak. Udah, see you next video.